taala, sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu agla minadz dzahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas. Ya, bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah walladzina wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika mereka melewati perkara sia-sia, maka mereka lewati saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut. Sebagian ulama menafsirkan lagu di sini adalah perkara sia-sia. Ya, bukan perkara kemaksiatan. Kemaksiatan harus jelas ditinggalkan. Bahkan perkara sia-sia yang tidak ada manfaatnya di akhirat mereka tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya sifat mereka adalah semangat agar waktu mereka tidak terbuang-buang, sehingga setiap perkara sia-sia mereka tidak gubris, mereka lewati begitu saja. Bahkan jika ada yang mengganggu mereka, di antara sifat ibadur rahman juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak ngobrol atau berbicara kepada mereka orang-orang jahil yang mengganggu mereka, qalu salama, maka mereka mengucapkan salam, atau dalam artian mereka tinggalkan, tidak digubris, mereka meninggalkan orang-orang tersebut dengan elegan, tanpa harus menggubris orang-orang bodoh yang menjatuhkan mereka atau mencela mereka. Ini di antara sifat-sifat orang-orang beriman yang mereka perhatian sama waktu. Oleh karenanya, saking agungnya waktu, maka Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan waktu dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, misalnya wal fajr, demi fajar, walayalin ashar, demi 10 malam. Ya, ada yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini juga adalah waktu-waktu. Wal laili, demi malam, wan nahari, demi siang. Allah juga berfirman wad duha, demi waktu apa? Duha. Allah juga berfirman wal asr, demi masa. Sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan sumpah-sumpah Allah ini, mereka berkata karena Allah bersumpah di mana waktu-waktu tersebut disumpahi oleh Allah, dijadikan sebagai sumpah karena adalah waktu emas untuk orang-orang beriman beramal soleh di situ. Allah bersumpah wadduha karena di situ ada salat duha, wal fajar karena di situ ada salat subuh misalnya, ya. Dan demikian. Walayalin ashar karena di situ adalah waktu-waktu mulia, sehingga hendaknya kaum muslimin beribadah dengan sebaik-baiknya pada waktu-waktu tersebut. Karenanya waktu adalah aset terbesar milik seorang mukmin, maka jangan dia buang sembarangan. Apa kata Hasan Al-Basri? Ya bani Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duk, jika sebagian hari telah pergi darimu, sungguh telah pergi sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'duka yushiku an tadhhab kulluk, kalau seandainya sebagian hari sudah sebagian dari dirimu telah meninggalkanmu, maka dikhawatirkan kau akan sirna seluruh dirimu, artinya kau akan meninggal dunia. Tidak lain kehidupan kita ini hanyalah kumpulan detik, kumpulan menit, kumpulan jam, kumpulan hari-hari. Maka jadilah kita, kalau sebagian hari sudah pergi, berarti sebagian kita telah sirna. Ibnu Mas'ud berkata, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah menyesal dengan suatu penyesalan seperti penyesalanku terhadap hari yang di mana matahari terbenam, kemudian ajalku berkurang
Karena hari telah pergi, pasti ajalku berkurang, sementara amalku tidak bertambah. Sementara amalku tidak bertambah. Karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang umur ini perkara yang sangat penting buat kita semua, pembicara maupun para pendengar, ikhwan maupun akhwat, ya. Kenapa kita hidup di zaman yang orang buang-buang umur dengan mudah, buang sebanyak-banyaknya. Ketika seorang berkelana dalam dunia maya dengan HP-nya, maka sudah dipastikan umurnya banyak yang dia buang. Contoh sederhana, seorang sibuk dengan WhatsApp, SMS masuk, WhatsApp masuk, balas, membaca, komentar, grup-grup. Ini sudah buang-buang umur. Semakin banyak grup, semakin banyak umur terbuang. Iya atau tidak? Iya. Kadang grup-grup yang tidak bermanfaat, ya. Semakin banyak grup, semakin waktu banyak terbuang. Kita manusia tidak bisa mengontrol diri kita. Ada bunyi ting, kita pengen lihat isinya apa. Kalau menarik kita jawab, kita komentar. Ya. Semakin banyak, terkadang perdebatan dalam grup kita baca. Oleh karena saya termasuk orang yang meninggalkan seluruh grup, kecuali grup-grup tertentu. Saya punya grup yang saya ingat, grup kantor satu, grup kawan-kawan satu, grup kantor ada dua, kerjaan urusan dakwah. Terus grup satu, grup kawan-kawan, sama satu lagi grup kakak adik, satu lagi grup anak-anak, satu lagi grup istri-istri. Total berapa grup? 6 grup. Yang lainnya saya left. Dimasukkan saya keluar, dimasukkan saya keluar. Karena saya termasuk tipe yang tidak bisa membiarkan ada WhatsApp masuk tanpa saya komentari. Daripada saya komentar melulu, mending saya keluar. Saya tidak bisa mengontrol diri saya. Ini WhatsApp saja yang banyak membuang umur kita. Sia-sia, tidak ada manfaatnya. Kalau ada pun manfaatnya kecil dibandingkan seandainya kita gunakan waktu tersebut untuk yang lain. Untuk baca Al-Quran, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk belajar ngaji, ya, dan yang lainnya. Ini salah satu orang buang umur sebanyak-banyaknya urusan WhatsApp ini. Belum lagi buang-buang umur urusan berita. Berita luar biasa. Silih berganti, setiap detik ada berita baru. Kalau Anda adalah wartawan, okelah, itu memang mata pencaharian Anda di situ. Silakan sibuk dengan berita. Kalau Anda adalah politikus atau negarawan atau alat-alat negara yang harus tahu tentang perubahan situasi dan kondisi setiap saat, maka silahkanlah, karena itu memang tugas Anda di situ. Tapi kalau ikhwan-ikhwan yang kerjaannya juga biasa-biasa saja, tidak harus tahu seluruh perubahan setiap detik yang terjadi, sehingga kita pegang HP, kita buka medsos, Facebook, YouTube, Twitter, apalagi? Jangan pura-pura tidak tahu, apalagi? Instagram, TikTok, apalagi, ya. Subhanallah. Tidak terasa setiap hari 1 jam lewat. Kadang 2 jam lewat, sia-sia. Terkadang cuma sia-sia masih mending, terkadang isinya maksiat. Semua sumber kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ada semua di HP. Ghibah, namimah, aurat wanita terbuka, semuanya ada di HP. Ada atau tidak? Ada, dan itu santapan keseharian, 1-2 jam. Bayangkan kalau kita kumpulkan sebulan, sudah berapa jam kita buang. Kalau 1 hari 2 jam, kali 30 sudah 60 jam. Coba 60 jam tamatkan kitab Syarah Aqidah Wasithiyah, kitab Tauhid. Baca Quran sudah berapa kali khatam. Subhanallah. Hendaknya kita sadar kita ini buang-buang umur. Benar, buang-buang umur. Terus apa jalan satu-satunya? Jalan keluar agar kita tidak terjebak dengan HP? Ya udah, jangan pakai HP. Kalau pakai HP, diminimalkan kebutuhannya. Grup-grup yang tidak bermanfaat
tinggalin. Kalau tidak perlu bermedsos, enggak usah bermedsos. Kalau berita itu penting akan sampai kepada kita. Kalau enggak penting, belum tentu beritanya benar, hoax, apalagi musim politik. Kemudian ikut komentar, manas-manasin, ribut antara sama kaum muslimin, buang-buang umur, buang-buang umur. Sementara kita butuh umur untuk bisa beramal soleh. Kita mati selesai, off, kita nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa apa-apa lagi. Orang-orang yang sudah meninggal, kalau mereka dikasih kesempatan, mereka ingin kembali lagi ke dunia. Buat apa? Ya, untuk beramal soleh. Ya. Mereka ingin kembali, cuma mereka sudah tidak bisa. Kesempatan sudah tiada. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini yang saya nasihatkan buat diri saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat, ya, tanpa terkecuali, ya. Apakah dia penggerak dakwah, ataukah dia pekerja umum, ataukah ibu rumah tangga, ya. Karena semuanya sibuk dengan medsos. Di antara hal yang memilukan yang saya sering dengar beberapa kali, ibu-ibu sudah lama ngaji, ternyata suka nonton film Korea. Ini saya dengar beberapa kali, bahkan saya ada yang ikhwan yang datang, Ustadz, saya pengen ceraikan istri saya, Ustadz. Kenapa? Tiap hari nonton Korea melulu. Sudah saya nasihati nggak mau nonton Korea melulu. Bayangkan. Ya, ente nonton Korea satu hari 2 episode, 3 episode, 3 jam. Setahun berapa? 3 jam. 1 tahun berapa? 365 hari. Kali 3 jam, 1000 jam buat nonton film apa? Korea. Kalau hari kiamat dibuka catatan isinya Korea 1, Korea 2, Korea 3, Korea 4. Kita hidup sebentar. Manfaatkan waktu, jangan waktu terbuang-buang. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bagaimana kita menjadikan umur kita ini berkah. Karena kita sudah terjebak dalam hal-hal yang buang umur kita. Konten-konten yang tidak ada manfaatnya tersebar di internet. YouTuber bikin konten yang aneh-aneh, biar viral, biar kita nonton. Dia mengambil umur kita 5 menit, 10 menit, 15 menit tanpa kita sadari. Ya. Oleh karenanya kita terjebak dengan hal-hal yang membuang umur kita. Terus bagaimana cara kita bisa memanage waktu kita? Ini yang mau kita singgung pada kesempatan hari ini. Yang pertama, agar kita bisa menjadikan umur kita berkah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada doa khusus, ya. Tapi kita bilang Allahumma barik fi waqti, ya Allah berilah keberkahan pada waktuku, wa fi umri, berilah keberkahan pada umurku. Di antara doa yang dari sunnah yang semakna atau menyinggung juga ini seperti kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari wawasan yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu di internet tidak ada manfaatnya. Banyak wawasan yang tidak ada faedahnya. Banyak wawasan kita baca ternyata hoax. Percuma. Kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Di antaranya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan dan kemalasan. Kemalasan ini juga di antara musuh keberkahan. Malas baca Quran, malas baca Quran, malas untuk ibadah, ya. Malas untuk sholat malam, ya. Waktu-waktu berlalu, hari-hari kita lewati, tidak ada satu lembar Quran yang kita baca. Terus apa yang mau kita ketemu dengan Allah? Apa yang mau umurnya hanya memenuhi database, baca Quran enggak masuk-masuk, hafal enggak masuk-masuk, terlalu banyak database sampah di kepala. Maka berlindung, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian berlindung daripada kemalasan. Ya. Ini yang pertama, dan semua doa-doa yang kita minta ketakwaan, ya. Takwa adalah sumber kita bisa mengefisiensikan waktu dan umur kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita harus sadar dan yakin bahwasanya umur adalah nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nikmatani maqbunun fihi ma katsirun minan nas." Dua nikmat yang banyak orang rugi dalam dua nikmat tersebut, artinya tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dioptimalkan, tidak digunakan dengan baik, yaitu as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Waktu luang ini adalah rizki, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak punya waktu luang. Anda kalau punya waktu luang, gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwasanya umur kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, yaitu menuju surga atau menuju neraka, tidak akan tergeser. Dia akan terdiam sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya yang pertanyaan pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya kemana dia habiskan. Wa syababihi fima ablah. Masa mudanya lebih spesifik lagi, kemana dia habiskan. Jadi di antara yang akan Allah tanya, minta pertanggungjawaban adalah detik-detik yang kau lewati, kemana kau habiskan. Siapa yang habiskan detik-detiknya, menit-menitnya untuk bertakwa kepada Allah, maka hani'an lahu, selamat bagi dia. Tapi detik-detik yang dia gunakan untuk melihat yang tidak ada manfaatnya atau yang sia-sia, ya, maka atau yang haram apalagi, maka celaka dia. Maka seorang ketika mulai buka HP-nya, kemudian dia mulai membuka, membrowsing, men-scroll, ingat setiap yang dia lihat, setiap umur yang dia gunakan untuk ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawaban. Kalau dia siap, silakan dia lanjutkan browsingnya. Kalau dia tidak siap untuk menjawab, hendaknya dia berhenti. Karena pasti akan ditanya. Pasti akan ditanya. Ini salah satu cara ya, agar kita bisa perhatian menghargai umur kita. Biar orang tidak hargai kita, antum hargai umur antum. Hargai umur antum ya. Orang-orang boleh mungkin menang, unggul masalah duniawi atas antum. Antum jangan kalah masalah akhirat. Nah, untuk bisa unggul dalam masalah akhirat, antum harus punya modal, yaitu umur. Jangan sudah orang tidak hargai antum, antum pun tidak menghargai diri sendiri. Bagaimana tidak menghargai diri sendiri? Tidak menghargai umur antum, antum buang begitu saja. Detik-detik lewat, menit-menit, jam-jam hilang tanpa ada faedahnya. Itu tidak menghargai diri sendiri. Padahal semua menit tersebut, semua detik tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana dihabiskan. Kita terlalu lalai ya. Terlalu banyak umur kita buang di HP ini. HP ini memang masalah besar ya. Masalah besar. Apalagi yang HP-nya 2. Semakin banyak akun, semakin banyak apa? Masalah. Tapi yang berikutnya, tadi sudah saya singgung bahwasanya di antara kemuliaan seorang adalah menjadikan setiap waktunya berkah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim." Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim atau seorang mukmin. Pohon apakah itu? Fahadditsuni ma huwa. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Rasulullah SAW pernah kasih teka-teki kepada para sahabat. Ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang mukmin. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menjawab bahwasanya pohon tersebut adalah nakhlah, yaitu pohon korma. Kenapa Rasulullah SAW menamakan pohon korma adalah pohon keberkahan? Karena semua bagian dari korma bermanfaat. Semua bermanfaat. Dari daunnya, batangnya, leafnya, semua. Akar-akarnya, jumarnya, semua bermanfaat. Tidak ada satu bagian dari pohon korma yang tidak bermanfaat. Ya. Bahkan biji korma pun bermanfaat. Ya. Jadi makanan onta dan yang lainnya. Ya. Maka seakan-akan Rasulullah menggambarkan demikianlah seorang mukmin. Semua kegiatannya, tindak tanduknya, aktivitasnya harus bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia dalam segala aktivitasnya. Senyumannya, candanya, tawanya, keringatnya, perbuatannya, uangnya, semuanya bermanfaat. Itu namanya orang yang berkah. Dan di antara sifat keberkahan Allah sebutkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dalam
surat Maryam menceritakan tentang dirinya, dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Di antara tafsiran mengatakan mualliman linnasi khairan wa nafa'an linnas. Dua dimiliki sifat oleh Isa bin Maryam, selalu mengajarkan kebaikan, selalu memberi manfaat kepada orang lain. Selalu mengajarkan kebaikan, selalu memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Semua yang dia pikirkan, semua yang dia ucapkan, semua demi kebaikan. Kalau bisa antum seperti itu, antum adalah manusia yang berkah. Oleh karena ini harus kita tanamkan dalam diri kita, di antara agar kita menjadi manusia yang berkah, karena kita akan merasakan hasilnya. Begitu kita meninggal dunia, masuk alam barzakh, kita akan rasakan hasil keberkahan umur kita. Selama ini waktu kita tidak dibuang-buang. Makanya saya selalu tanamkan kepada dalam pengajian untuk diri saya, nasihat pada diri saya. Hendaknya kita memiliki sifat wara', memiliki sifat wara'. Apa itu wara'? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Sudah itu, meninggalkan suatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau nggak ada manfaatnya di akhirat, nggak usah kerjain. Mau apapun, tanya pada diri antum, ini ada manfaatnya nggak di akhirat? Nggak ada, nggak usah. Kalau ada manfaatnya, lakukan. Ya. Ketemu teman, iya, dia mau curhat, saya pingin, ada manfaatnya, menyenangkan hati teman. Niatkan karena Allah, maka bermanfaat di akhirat. Telepon orang tua, ada manfaatnya, ada silaturahmi. Telepon orang tua, nggak ada masalah. Nonton Korea, ada manfaatnya nggak? Menambah wawasan, Ustaz. Ada kawan pergi ke luar negeri, ke Eropa, terlihatlah dia cewek-cewek cantik di sana. Itu bahaya, ngotori mata. Kata dia ngotori mata, ngurangi iman, tapi nambah wawasan, katanya. Wawasan maksiat. Semua yang tidak bermanfaat nggak usah lakukan. Atau mau beli sesuatu, sederhana, mau beli sesuatu, ada manfaatnya nggak? Ada manfaat, beli. Kalau nggak usah. Karena ada hisapnya. Dihisap kita nggak bisa jawab, repot. Terapkan dalam semua kegiatan kita. Ngumpul-ngumpul, ngopi sama kawan-kawan, ada manfaatnya di akhirat nggak? Kalau ada, lakukan. Terbatas, menyenangkan kawan-kawan, untuk menyatukan hati mereka. Berlebihan, ghibah, namimah, tidak ada manfaat, tinggalkan. Masuk grup, ada manfaatnya. Kalau ada, lakukan. Kalau enggak, agar waktu kita tidak ada yang terbuang. Maka kita punya kaidah wara', kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wara' adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan suatu perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Dengan demikian kita akan bisa menghargai umur kita, menghargai waktu kita. Di antara cara agar kita bisa menjadikan umur kita berkah, meniatkan seluruh kegiatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, terutama kegiatan-kegiatan duniawi. Karena kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka tidak bernilai pahala. Rasulullah SAW mengatakan, la thawaba illa an husbah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat mencari pahala, ihtisab, mencari pahala si Allah Subhanahu wa taala. Hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Sebagaimana ditunjukkan juga dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung niatnya. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah engkau berinfak dengan infak apapun, tidaklah engkau membelanjakan dengan belanja apapun. Kau berniat mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ada syaratnya, tabtaghi biha wajh Allah, itu kau mengharap wajah Allah. Kalau kau tidak ikhlas karena Allah, hanya duniawi, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Seorang bekerja keluar dari rumah, pergi pagi, pulang sore atau malam, niatkan karena Allah. Jika tidak, maka tidak ada pahalanya, hanya sekedar perkara duniawi. Semua kegiatan kita ketemu teman, kita ngobrol sama teman, kita jalan-jalan, bahkan jalan-jalan dengan anak-anak, kita niatkan karena Allah. Dengan ngajak mereka jalan-jalan agar mereka kembali lagi semangat belajar untuk masa depan mereka. Agar mereka semangat lagi mondok, kita kasih refreshing dengan apa? Jalan-jalan. Sebagaimana Nabi berkata kepada Hamdalah, walakin ya Hamdalah sa'atan. Kata Nabi Hamdalah,
Sebagian waktu untuk ikut pengajian, sebagian waktu untuk bersenang-senang dengan anak istri. Nggak mungkin seorang ibadah terus nggak kuat, harus ada refreshing. Niatkan refreshing, jalan-jalan karena Allah, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Dengan demikian kalau kita selalu niatkan karena Allah, kita dapat pahala dan kita terhindar dari maksiat. Film Korea karena Allah? Nggak mungkin. Yang sibuk bekerja, ya, mencari nafkah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan mencari nafkah dengan jihad fisabilillah. Di akhir surat Al-Muzammil kata Allah Subhanahu wa taala, "Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu di antara kalian ada yang berjalan di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah, ya. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, yaitu mencari rezeki, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qurtubi rahimahullah taala, Allah menyamakan Allah menyamakan antara derajat jihad fisabilillah dengan derajat mencari harta yang halal. Bahwasanya orang yang keluar dari rumahnya, berjalan di atas muka bumi dengan dalam rangka mencari harta yang halal, sungguhnya dia sedang berjihad. Kalau dia bilang karena Allah, enggak mungkin dia cari harta yang haram, enggak mungkin. Saya karena Allah, maka akan mengontrol dia sehingga dia berusaha mencari yang halal. Ini penting, jadi semua kegiatan kita niatkan karena Allah. Ibu-ibu ngurusi anak karena Allah, nyenangkan suami karena Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda tentang wanita terbaik, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, wanita yang menyenangkan suaminya jika suaminya melihat kepadanya. Wa tuti'uhu idza amaraha, dan menyenangkan taat kepada suaminya jika suaminya memerintahkannya. Memerintah dia, maka dia nurut. Dia niatkan karena Allah agar menjadi istri yang terbaik, maka kalau dia berhias, dia olahraga untuk menyenangkan suaminya, dia berkata-kata baik, semuanya berpahala. Tapi harus ada syaratnya, la thawaba illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab, yaitu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak hanya perkara duniawi, maka selalu hadirkanlah niat ini dalam kegiatan duniawi kita, ya. Ibu nggak ada kegiatan, telepon orang tua, niatkan silaturahmi. Telepon kakak adik, niatkan silaturahmi. Kalau nggak pergi tetangga, niatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, karena Allah perintahkan kita berbuat baik kepada tetangga. Antum beli lampu merah nih, kosong siang hari, maju nggak ya? Niatkan karena Allah. Ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada penguasa. Ini lampu merah buat kebaikan atau buat keburukan? Buat kebaikan, sudah sabar. Paham? Jangan antum bilang peraturan memang dibuat untuk dilanggar. Kalau niatkan karena semua niat karena Allah, menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Ini menjadikan umur dan hari-hari antum semuanya berkah. Cuma memang perlu latihan. Itu cuma sedetik aja karena Allah. Cuma kalau sudah terbiasa, akhirnya mudah. Contoh, antum lagi puasa, terus ada seorang menyediakan makanan, sudah siapkan, ternyata antum puasa. Makan, saya sudah siapin. Aduh, langsung. Karena Allah untuk menyenangkan dia. Siap, saya buka puasa. Kambing kan? Kambing. Kalau tempe, mohon maaf, boleh nggak saya lanjutkan puasa? Boleh nggak? Boleh, saya lanjutkan karena Allah, karena tempe ya. Tapi intinya, semua kegiatan kita niatkan karena Allah, itu
perlu latihan, tidak mudah saya bilang. Tapi siapa yang diberi taufik oleh Allah, maka waktunya berkah. Semua yang dia lakukan, sikap kepada pembantunya, kepada supirnya, kepada kawannya selalu karena Allah, karena Allah, karena Allah, sehingga dia terkontrol ketika dia bersikap. Karena dia tahu kalau karena Allah pasti dia cari yang diridhoi oleh Allah, tidak sembarang. Paham? Seperti itu. Antum punya uang banyak, ingin beli jam mahal, bisa nggak beli jam mahal karena Allah? Harga 500 juta, bisa nggak karena Allah? Jam harga 2 miliar, bisa nggak karena Allah? Susah kan? Terkontrol, ini nggak bisa karena Allah, ini susah. Gimana jam 2 miliar karena Allah? Bahlul namanya. Kalau bangun masjid karena Allah mudah. Jadi karena Allah inilah yang menjadikan kita terkontrol. Baik, di antara hal yang menjadikan agar umur kita berkah adalah kita melakukan rutinitas harian ya yang terkait dengan ibadah. Harus ada jadwal. Kita sebenarnya jadwal tidak perlu, tapi kita ini malas. Kalau kita nggak ngontrol diri kita nggak bisa. Maka bikin jadwal, tidak boleh saya lewat. Saya setiap hari harus baca 1 lembar, 2 lembar Quran. Misalnya. Kalau saya lewat, maka saya harus qadha di hari yang lain. Bikin jadwal supaya kita terkontrol. Bikin jadwal sendiri aja. Kalau semangat 1 juz setiap hari, setengah juz setiap hari. Kalau enggak, sebisa kita. Tapi bikin jadwal. Saya harus punya jadwal zikir pagi petang. Bikin jadwal. Saya harus zikir pagi petang. Saya punya jadwal salat malam. Pokoknya saya harus bangun. Setengah jam sebelum, enggak usah lama-lama. Setengah jam sebelum subuh bangun. So 15 menit sudah luar biasa faedah. Apalagi kalau bisa setengah jam, apalagi kalau bisa 1 jam. Saya punya jadwal untuk ziarah kepada orang tua, harus saya lakukan. Entah sebulan sekali, 2 minggu sekali, jadwal. Enggak bisa, jadi jadwal saya ziarah untuk silaturahmi dengan orang tua. Saya punya jadwal membantu kakak adik dengan harta kayak, dengan telepon kayak, alhamdulillah. Jadwalkan diri kita pada hal-hal kebaikan. Jadwal, kalau enggak bikin jadwal, kadang kita lalai. Sudah pegang HP, sudah enggak terasa kita scroll, klik. Penyakit kepo membuat kita buang-buang apa? Umur. Di antara hal yang buat kita bisa berkah umur kita, jebak diri kita dalam kebaikan, jebak. Jadi panitia pengajian, itu di antara menjebak diri kita untuk apa? Umur kita habis untuk bikin pengajian. Jebak. Saya jadi ketua, saya jadi ini. Sibuk rapat, urusan pengajian, gimana persiapan, gimana keamanan, gimana konsumsi, gimana, sibuk mikirin pengajian. Umur habis untuk mikir apa? Untuk dakwah. Itu namanya menjebak apa? Diri. Di antara menjebak diri untuk perbuatan baik, melihara anak yatim. Sibuk ngurus anak yatim, sudah sibuk. Kalau bisa punya anak yatim di rumah lebih afdal. Rasulullah mengatakan, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan anak yatim, pengayom anak yatim seperti di surga. Bukan cuma kasih duit, maksudnya kata Allah, ngayomi, dirawat, diperhatikan. Kalau antum punya kelebihan harta, jebak diri, punya amal soleh. Daripada saya bilang ngurus janda, nanti istri antum marah-marah. Meskipun ngurus janda juga amal soleh, tapi bisa menimbulkan permasalahan. Ya udah, jebak diri. Bikin kajian bulanan di rumah, kan jebak diri. Oh ada pengajian, lupa bikin. Waktu kita tidak terbuang. Kita terjebak untuk melakukan apa? Kebaikan. Punya proyek dakwah, kita bangun masjid. Ayo kumpul rapat inilah, donasi, habis umur untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jebak diri dalam kegiatan amal saleh. Kalau enggak, kita ini punya potensi buang-buang umur. Nongkrong, ngelamun, ngopi 1 jam sendiri. Ngopi karena Allah. Kalau kita enggak jebak diri kita, umur kita akan terbuang-buang. Kemudian di antara yang buat umur kita berkah, jauhi maksiat sudah sebisa mungkin. Kalau kita terjerumus, segera istighfar, jangan pernah tunda. Maksiat sumber ketidakberkahan umur kita. Rasulullah SAW bersabda tentang 2 orang yang melakukan transaksi. Kata Nabi SAW, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau mereka berdua jujur dan menjelaskan tentang kekurangan aib-aib barang, akan diberkahi keduanya. Diberkahi jual beli mereka. Mungkin untungnya tidak seberapa, tapi harta tersebut berkah. Harta tersebut apa? Berkah. Tidak banyak, tapi ternyata cukup.
Bahkan bisa digunakan untuk umrah, untuk haji. Tidak banyak tapi bisa umrah, bisa haji. Sementara ada orang uangnya banyak, enggak haji-haji, enggak umrah-umrah, enggak berkah. Uang tak habis kemana dia pun tidak tahu. Kemudian kata Nabi SAW, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Adapun jika keduanya bohong ketika jual beli dan menyembunyikan aib barang, maka akan dicabut keberkahan jual beli mereka. Untungnya banyak tapi tidak berkah. Maka hindari namanya maksiat. Dusta menghilangkan keberkahan, sogok menjogok menghilangkan keberkahan, ya. Kita pingin harta halal, cari harta halal, jihad. Harta haram hanyalah menghilangkan apa? Keberkahan. Jangan terpedaya dengan jumlah banyak. Dulu banyak orang kaya kita nonton di medsos, sudah banyak masalah problem mereka. Rumah tangga hancur, narkoba lah, inilah, anulah, inilah, pertengkaran lah, buka-buka aib lah, udahlah, jangan tanya. Hilang keberkahan dari mereka. Tidak ada kebahagiaan yang mereka dapatkan. Duit banyak, narkoba, enggak ada keberkahan. Sudah dikasih jabatan, rakus jabatan lebih tinggi, enggak ada keberkahan. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, seorang hindarkan diri dari maksiat agar dia berkah dalam umurnya, dalam kehidupannya. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mungkin saya sampaikan, ya. Jangan kepo ketika menggunakan medsos. Jangan kepo. Kalau enggak perlu jangan ngeklik. Karena banyak yang seleweran di medsos. Tadi sudah kita sebutkan di antara ciri-ciri orang beriman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika mereka melewati perkara yang sia-sia, mereka lewati, tidak mampir. Mereka lewatkan aja, lewat, tidak mampir sama sekali. Lewat dengan elegan, dengan mulia, tanpa mampir. Dan perlu kita ketahui majelis ada dua, ada majelis offline, majelis alam nyata, majelis maksiat, ada majelis dangdutan, majelis buka aurat, majelis bioskop, majelis gibah, majelis namimah, majelis maki-maki, majelis tinggalkan semua ini, majelis maksiat. Ada majelis sia-sia, kegiatan yang ada manfaatnya tinggalkan. Itu majelis offline banyak. Lebih banyak lagi majelis online, lebih banyak lagi. Kita mau lihat pengajian nih, pengajian Ustadz Firanda, ternyata di bawahnya Korea, film Hollywood, film Bollywood, film box office, film apa lagi? Gatal lawan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau ada yang sia-sia mereka lewati. Scroll santai. Yang benar klik. Kalau enggak kita buang umur. Sudah nonton seri pertama, ketagihan seri kedua, repot. Kita ini lemah. Siapa enggak suka nonton? Semua orang suka sufi, suka film. Siapa enggak suka film? Siapa kita enggak suka? Namanya perempuan cantik. Enak enggak dilihat perempuan cantik? Enak. Kalau enggak cantik, enggak enak, enggak normal. Perempuan cantik enak. Lihat laki-laki ganteng juga menyenangkan. Apalagi dibandingkan sama suami. Ini muka Korea yang Masya Allah keren. Bandingkan suami, muka seadanya. Tapi itu semua maksiat, lewati. Jangan diklik. Jangan coba-coba untuk mengklik. Ada berita ini enggak ada faedahnya, lewatin saja. Lewatin. Itu cara kita untuk menjadikan waktu kita, umur kita berkah, sehingga nanti kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjawab. Kalaupun kita terjerumus dalam kesalahan, dalam maksiat, buang-buang umur, maka kita istighfar. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malas, ingat mati. Sebentar lagi saya mati, apa yang mau saya hadapkan dia? Ini kesempatan saya untuk beramal sebanyak-banyak. Kalau saya mati selesai, game over, selesai. Umur sudah sirna. Maka hilang kesempatan saya untuk berinvestasi di dunia ini. Selama ada umur masih bisa invest. Terus invest sampai akhirnya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak amal saleh yang kita miliki. Mungkin ini saja ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi antum semuanya. Barakallahu fi awqatikum wa fi a'marikum, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lainnya.
Lain kali jangan ba'da Isya ya. Karena ba'da Isya ngantuk biasanya ya. Lain kali ba'da maghrib. Taib. Mudah-mudahan ada lain kali tersebut. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.